Salam sehat selalu, dan kita bersyukur boleh berjalan bersama-sama Ibu Teresa dalam pengalaman doa, dan juga saat-saat ini kita merenungkan Yesus di dalam bagian yang tidak mudah kita selami, tetapi itulah yang Yesus pilih, penderitaan sebagai jalan salib. Mari kita bawa dalam doa untuk mengantar sharing-sharing kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami semakin menemukan bahwa hidup kami adalah suatu perjuangan. Dan setiap hari dan setiap saat kami juga diundang untuk memperbaharui kembali putusan iman kami. Putusan iman pernah kami lakukan di saat di mana kami sungguh mengalami perjumpaan yang sangat dalam dan membawa kami pada pengakuan akan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Penyelamat kami. Namun, putusan itu selalu kami perbaharui dalam setiap langkah hidup kami, dalam suka dan duka, jatuh dan bangun, dan kami terus memilih Yesus. Dan kami semakin memilih, semakin menemukan keintiman yang bukan sifatnya romantis, tapi keintiman yang sifatnya membuat kami semakin berani ambil bagian dalam jalan salib Tuhan. Dalam minggu ini dan dalam doa-doa minggu yang telah kami lalui, kami menemukan jalan salib adalah bagian dari yang membuat kami semakin mengenal dan memahami Yesus dalam keputusannya kepada Allah Bapa melalui ketaatan untuk setia sampai mati di kayu salib, memperjuangkan kepentingan Allah Bapa. Buatlah kami juga mempunyai semangat yang sama untuk setia sampai pada kematian kami untuk tetap ambil bagian dalam karya perutusan Yesus. Dan kematian bukan lagi menakutkan, melainkan kematian membawa kami kepada kesadaran bahwa setiap hari adalah keputusan untuk terus memperbaharui iman kami pada Yesus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat KKIT dan sahabat-sahabat ITM, kita telah melewati 27 minggu. Mohon maaf, judulnya itu salah dalam panduan, harusnya 27, tapi ditulis 26, tapi isinya 27. Saya lupa mengganti angka 27-nya. Dalam panduan itu, minggu lalu saya mengantar kepada Bapak Ibu tentang bagaimana kita menyikapi yang namanya sengsara dan penderitaan. Dan kita menemukan juga dalam doa-doa kita tentunya bahwa ada banyak hal yang membuat kita masuk di dalam penderitaan. Tetapi kita memilih penderitaan sebagai jalan untuk tetap beriman. Dan inilah yang kita alami sebagai orang beriman karena kita mengikuti Yesus. Tentu kita tidak tahu bagaimana orang lain dalam memahami dan memaknai penderitaan. Tapi dalam doa-doa ini dan dalam perjalanan hidup kita semakin mempunyai kekuatan dan pegangan bagaimana mengalami penderitaan dan menjalaninya sebagai bagian dari hidup iman kita. Maka ketika kita melihat jalan salib yang Yesus lakukan dalam ketaatan imannya kepada Allah Bapa, maka kita mempunyai kejelasan dalam bagaimana kita memahami penderitaan. Penderitaan adalah jalan salib.
Penderitaan bukan lagi berkaitan dengan sakit atau terluka atau pengalaman-pengalaman negatif. Penderitaan adalah bagian dari ketidakberdayaan manusia, dan manusia yang tidak berdaya taat pada Tuhan, setia mengikuti Tuhan. Maka bahasanya adalah bukan berkaitan dengan bagaimana saya menerima penderitaan itu sebagai manusia, tetapi bahasanya adalah bagaimana saya menjadikan penderitaan itu bagian dari perutusan saya untuk tetap setia mengikuti Tuhan. Di sini ada cara memahami yang tentunya tidak mudah bagi orang yang tidak melihat Yesus dalam hidupnya. Jalan dan pilihan kita untuk memilih penderitaan sebagai jalan salib tidak dapat dipahami dengan mudah oleh siapapun, kecuali kita sendiri yang memahaminya sebagai orang yang mengikuti Yesus. Dan kita tidak sendirian. Yesus telah memulainya. Maka di sini kita bukan mengambil semua penderitaan itu seperti Yesus mengambil semua penderitaan manusia. Tetapi kita ambil bagian dalam penderitaan Yesus yang telah mengambil semua penderitaan manusia sebagai jalannya untuk setia dan menyelesaikan tugasnya mengalahkan maut. Inilah yang membedakan kita dalam menerima dan mengambil penderitaan sebagai jalan salib, karena kita ambil bagian dalam Yesus yang telah mengambil semua penderitaan manusia sebagai jalannya untuk mengalahkan maut. Mari kita coba mengingat kembali doa-doa kita pada saat kita merenungkan jalan salib Tuhan. Tentu Bapak Ibu dalam doa-doa dalam minggu ini berjumpa dengan banyak pengalaman penderitaan pribadi. Juga berjumpa dengan pengalaman penderitaan orang-orang yang dikenal. Baik itu keluarga maupun sahabat-sahabat yang mempunyai banyak peranan di dalam membentuk hidup iman kita masing-masing. Ketika kita merenungkan jalan salib Tuhan dan kita mengalami penderitaan Yesus itu lewat pengalaman konkret kita, maka penderitaan Yesus itu nyata. Penderitaan Yesus yang ditulis dalam kitab suci, penderitaan Yesus yang dialami dalam doa-doa kita, itu nyata. Karena Yesus menderita itu mengambil semua penderitaan semua manusia yang dalam banyak hal dipakai oleh kuasa jahat untuk membuat manusia meninggalkan Tuhan. Maka di sini kalau kita merenungkan penderitaan diri kita maupun penderitaan yang lainnya, sesungguhnya kita mengalami bagaimana Yesus menderita secara nyata. Dalam film video yang lalu, dalam film Ibu Teresa kita melihat bagaimana banyak orang menderita di dalam kesepian. Banyak orang menderita di dalam pengalaman merasa dikucilkan atau merasa tidak berguna. Atau banyak hal yang berkaitan dengan mereka yang sungguh melalui hari-hari yang kosong. Setiap hari menatap pintu dan menunggu orang datang menyapa, tetapi tidak ada seorang pun yang menyapa. Di situ kehadiran Yesus sungguh nyata di dalam diri para suster, para volunteer, dan siapapun yang sungguh datang untuk masuk di dalam penderitaan mereka, berjalan bersama mereka, dan pada akhirnya mereka juga menjadi sarana untuk orang-orang yang mengalami kesepian itu mengalami Allah yang hadir dalam hidup mereka.
Maka ketika para suster dan juga orang-orang volunteer yang beriman pada Yesus dan mengambil pengalaman penderitaan mereka sebagai pilihan untuk membawa setiap orang datang pada Tuhan, maka di sini kita mengikuti dalam jalan salib penderitaan kita sebagai bagian kita menjadi sarana bagi banyak orang untuk datang pada Tuhan. Penderitaan tidak lagi dilihat sebagai penderitaan, tetapi penderitaan dialami sebagai pilihan untuk membawa banyak orang datang pada Tuhan. Dengan cara ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk berbagi pengalaman dalam sharing nanti, bagaimana Bapak Ibu dalam doa-doa menemukan lewat penderitaan kita atau lewat penderitaan yang kita temukan dalam diri orang lain, Allah berkarya membawa banyak orang berjumpa dengan Tuhan. Saya pernah di sini sharing bagaimana saya pernah marah pada saat saya setelah koma dan menemukan diri saya berbaring tak berdaya dan mengatakan dalam hari-hari yang tidak mudah, mengapa saya tidak dibiarkan terus kembali ke rumah Tuhan? Mengapa sebelum saya ada Bruder Priharna ya, yang disiapkan untuk menjadi dalang wayang yang luar biasa, diizinkan kembali ke rumah Tuhan. Itu pergulatan saya pada saat saya sadar, dan kemarahan yang muncul adalah mengapa saya tidak kembali dan Tuhan mengizinkan saya kembali. Arogansi yang saya alami adalah begini. Bukankah saya telah memilih Tuhan? Dan bukankah memang itu kesempatan saya juga minta Tuhan mengambil saya? Hari-hari yang saya lalui di minggu pertama setelah sadar itu, saya mengikuti misa harian online di Bandung dan di Purwakarta. Dan pada saat itu saya menemukan nama saya didoakan. Dan pada saat itu saya menemukan banyak orang yang sungguh ingin saya sembuh, ingin hidup lagi. Maka dalam diri saya bertanya, kenapa saya sendiri tidak mau, tetapi banyak orang yang menghendaki saya, mendoakan saya. Dan doanya terus-menerus. Dan itu yang membuat saya semakin bertanya, kenapa saya begitu sombong dengan yang namanya penolakan pada penderitaan. Dan jujur memang saat saya sadar, yang ada adalah perang sakit dan ketidakbebasan, harus tidur selama 35 hari, dan tidak dapat pup sendiri, tidak dapat kencing sendiri, semuanya serba pipa dan semuanya serba dibantu. Dan ini pengalaman penderitaan yang saya tolak, karena lebih baik saya tidak seperti ini daripada seperti ini. Itu hari-hari yang saya lalui di saat saya menemukan penolakan itu sebagai arogansi, kesombongan, seolah-olah kematian adalah sesuatu yang lebih baik daripada hidup. Dan saat saya merenungkan itu, saya dibantu oleh doa-doa dan juga misa, di mana akhirnya bukan kematian lebih baik daripada hidup, tetapi kematian adalah bagian dari kehidupan. Dan sama halnya, penderitaan adalah bagian dari kehidupan. Maka, yang saya pilih pada akhirnya adalah kehidupan. Memilih hidup bukanlah sama dengan bahwa saya memilih kematian. Tuhan tidak memilih kematian. Tuhan memilih jalan salib yang membawa kepada kehidupan. Dan itu kehidupan kekal. Dan Tuhan telah menyiapkan jalan dan memberikan teladan dan contoh bagaimana menyambut kehidupan kekal itu. Bukan tentang menyambut kematian, tetapi bagaimana menghadapi kematian sebagai bagian dari bagaimana hidup ini dilalui lewat berbagai macam peristiwa. Ada kematian yang tidak disertai dengan penderitaan.
Tapi ada banyak kematian disertai dengan penderitaan, entah itu karena sakit, entah karena kesepian, entah karena tidak ada seorang pun yang menemani. Tetapi pada titik tertentu, menghadapi kematian adalah bagian dari bagaimana saya tetap melihat Tuhan sebagai tujuan. Maka pada saat saya sadar dan saya menyadari hidup itu adalah yang dipilih, bukan kematian, pada akhirnya saya bersyukur bahwa penderitaan yang saya jalani, penderitaan yang saya alami, juga dipakai oleh Tuhan untuk juga berjumpa dengan banyak orang yang mendoakan saya. Dan dengan cara ini, banyak orang juga percaya bahwa kehidupan yang saya alami sekarang adalah anugerah yang juga semua orang alami. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama masuk di dalam sharing, nanti dalam pengantar yang juga masih berkaitan dengan penderitaan dalam jalan salib. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk masuk lebih dalam peranan Ekaristi di dalam membangun hidup kita yang semakin menemukan hidup, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus adalah satu hal yang kita imani sebagai kehidupan, dan kehidupan yang tidak dapat digantikan oleh apapun, sekalipun penderitaan membuat kita tidak kuat untuk menanggungnya, tetapi kehidupan itu adalah anugerah dari Tuhan yang sungguh kita syukuri, terlebih dalam kita merayakan Ekaristi. Saya hentikan dulu pengantar ini. Saya menawarkan kepada Bapak Ibu, bertanyalah atau berbagilah dengan teman-teman dalam kelompok sharing. Bagaimana penderitaan adalah bagian dari kehidupan. Dan kematian adalah juga sama bagian dari kehidupan yang membawa kita semakin berjumpa dengan Tuhan. Baik lewat penderitaan orang lain, penderitaan diri sendiri, baik lewat kematian orang lain, maupun pengalaman akan kematian yang pernah kita alami dalam arti tertentu. Demikian Pak Winadi, kita lanjut dulu dengan sharing. Wah, ini tadi kelihatannya Bu Sinta sama Yunita ini berdua ini ya tadi ya. Ya, saya berjalan-jalan berdua. Wah. Oke, berarti membimbing Yunita ini. Mungkin ada sharing mungkin dari teman-teman yang mau sharing malam ini, silahkan. Terkait dengan penderitaannya, satu atau dua orang. Sebelum kita mulai dengan Romo Rudi ya, untuk pengantar minggu ke-28. Oke. Saya ya Pak Win. Oke, silahkan Bu Astria. Tapi jane isen aku. Nah, Bu Astria ini mau sharing atau mau tanya? Mau sharing sedikit. Ya, silakan. Tadi belum puas, jadi semuanya di grup sudah semua sharing. Ya. Saya mau nyusul udah habis. Ya, oke, silakan. Ya. Seperti doa yang tadi Bunda Maria, Mother Teresa memahami, harus dipahami itu. Terus belajar kerendahan hati. Dengan doa-doa Mother Teresa, dengan penderitaan Yesus, saya itu mempunyai grup bisnis project, istilahnya kerja yang untuk dijual itu 3 orang. Yang satu itu lebih muda dari saya, terus yang satunya agak tengah, yang paling tua saya. Yang tengah itu adalah suaminya seorang katekis dan pinter menjadi katekis, ngajar-ajar gitu. Nah, di situ saya yang paling tua. Ketika ada masalah di dalam grup project itu, saya itu selalu direndahkan. Saya bingung loh. Saya mempunyai usul ini, saya selalu direndahkan. Istilahnya saya terlalu sering disalahkan. Saya cuma diam, ya sudah, terserah kalian, aku bilang gitu. Terserah kalian yang muda, saya tak diam aja.
Yang tengah ini bilang ya nggak gitu, Oma. Oma harus belajar bicara. Aku batin, loh, lah tadi aku apa bicara? Nggak bicara, aku tuh batin, tapi ya sudah, aku bicara, diminta ya aku bicara. Terus mereka diem. Hari ini justru menjadi masalah juga hari ini. Jadi tidak sesuai, yang tengah ini tidak sesuai bahwa kalau di grup itu kita harus saling bersinergi. Tapi kenyataannya baru diomongin 1-2 gini tidak bersinergi, mutong, ninggal ke, ya sudah, saya pergi dulu ya, malah dolungo lah. Aku ini, loh, gimana sih bersinergi tuh? Bersinergi itu saling mendengarkan kan. Aku tuh batin, aku mesti tinggal pergi sama mereka. Bersinergi itu saling mendengarkan apa yang menjadi usulan, apa yang menjadi saran-saran ide, itu harus kita satukan. Bersinergi itu kan begitu ya. Aku tuh mikir ngono, nah kok malah orang setuju malah ditinggal lungo. Ini aku juga. Saya bilang, saya batin gitu. Oh ini toh belajar dari kerendahan hati, belajar dari doa-doa. Ya, Bu Astri ya. Apa putus-putus Bu Astri ya? Kok putus-putus? Kok hilang, bukan putus? Iya, hilang. Bu Astri ya? Ya. Putus-putus atau? Oh, berarti sharingnya nggak bagus. Kalau bukan. Enggak, tadi orang itu hilang, kita masih dengar suara hilang. Diulangi aja yang terakhir. Tadi masih ngomong sinergi itu. Oke, baik Mbak Bu Ratna. Yang kan kalau grup itu kerjasama itu kan ada yang tengah ini bilang kita tuh kalau grup itu harus bersinergi. Nah, bersinergi itu artinya kan memberikan asupan-asupan yang saling menerima. Tetapi ketika ada masalah, bersinergi ini tidak ada. Jadi begitu aku masukkan usul, baik ya, ini didengar baik apa masih putus-putus ya? Oke, baik. Terus silahkan. Oke, terus ketika usulan itu tidak diterima, yang satu tuh malah marah, yang satu ikut diem, tapi dia ada masalah, jadi dia diem aja. Jadi dia pergi. Aku WA, loh bersinergi tuh begini toh caranya. Terus aku ya hanya merasakan, oh begini toh, suatu grup yang saling mementingkan diri, artinya egonya tinggi. Jadi jualnya kita harus pakai apa ya, target. Kamu harus jual target sekian. Ya nggak bisa menjual kayak gini target lah, Mbak. Udah aku mau ngomong gitu nggak? Nggak, jangan pakai target gitu loh. Seanunya Tuhan. Kalau memang jualnya itu lancar ya lancar. Jadi nggak usah pakai target, jual kayak gitu kok pakai target sih. Aku tuh batin tapi belum tak omong ke. Tapi mereka udah ngamuk sih, nesu. Terus aku ya malah tak masukkan dalam misteri karena itu hari Jumat ya. Saya juga puasa. Terus oh ini toh. Nah malah untuk belajar saya sendiri sih saya terapkan ini penderitaan Yesus begitu, ide atau usulan Yesus atau omongan Yesus tidak diterima tuh seperti ini, aku tuh gitu. Jadi tadi hari ini saya belajar itu sih. Jadi sebetulnya sangat berat, sangat susah, tapi ya udahlah karena aku puasa ya udah rasa sampai laparnya itu. Makasih. Ya, terima kasih penderitaan yang sudah dialami Bu Astria ya. Terima kasih atas sharingnya. Oke, ada lagi mungkin Ratna ini kok rasanya sudah Orang-orang, aku setia mendengarkan kau. Ya, kalau ada lagi satu orang lagi yang mau sharing. Nggak ada, kalau nggak ada saya serahkan ke Romo kembali untuk kita memperoleh pengantar ya untuk minggu yang ke
28. Atau Romo tadi kan jalan-jalan nih saya lihat ya. Sempat ke kelompok 1, tadi sempat ke kelompok 3 ya. 2 juga ya. Oke, mungkin Romo dari jalan-jalannya ada apa ya Romo? Terima kasih Pak Winadi dan terima kasih sahabat-sahabat semuanya untuk sharing yang luar biasa. Saya menghadiri di kelompok Bu Koni, Bu Yohana, dan Bu Margo. Lalu sedikit, tapi karena sudah lama di kelompoknya Bu Koni, lalu kelompoknya Pak Wiranto, Bu Linda, Pak Lodi, Pak Winadi, lalu satu lagi siapa tadi ya Pak Winadi, saya lupa. Bu saya lupa tadi nama. Bu Lindri ya, Bu Lindri ya, dari Semarang ya. Teman-teman semuanya, tentunya semua punya pengalaman-pengalaman unik ya tentang penderitaan, dan baik penderitaan kita sendiri maupun penderitaan pihak lain tetap dapat menjadi jalan bagi kita untuk mengikuti Tuhan. Misalkan bagaimana kita menemani orang-orang yang kita cintai melalui pengalaman sakit, dan mungkin dari situ ada juga yang lewat pengalaman sakit itu juga menyiapkan jalan kepada pengalaman yang final, berjumpa dengan Tuhan. Saya tidak menyebutnya kematian, tetapi pintu masuk ke dalam jalan yang lebih luas, berjumpa dengan Tuhan. Nah, saya langsung masuk ke poin pada hari ini dengan mencoba mengikuti dinamika sharing Bapak Ibu pada hari ini tentang penderitaan sebagai jalan salib. Saya mau sharing dulu PowerPoint. Nggak biasanya pakai PowerPoint. Kali ini pakai PowerPoint karena memang ada poin yang mau saya sampaikan secara khusus dalam tema minggu tahap terakhir dari tahap ketiga. Ya. Mari kita lihat dulu sebentar. Saya sudah sharingkan PowerPoint-nya kepada semua, semoga sudah dibagikan dalam bentuk PDF. Bentar. Ini bukan kuliah ya Bapak Ibu ya. Ini sesuatu yang untuk memudahkan saya untuk menyampaikan poinnya. Dalam tema yang minggu ke-28 ini, tentang kematian Yesus ya. Yesus menyambut kematiannya. Saya mau menariknya di dalam pengalaman Ekaristi. Ya. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa kematian itu bukanlah akhir, tapi kematian adalah bagian dari kehidupan. Maka kalau kita memahami kematian bukanlah akhir, tetapi bagian dari kehidupan, maka sebenarnya arah kita adalah kehidupan yang kita amini sebagai hidup kekal. Nah, di sini sebenarnya kita menemukan peranan rahmat terbesar dalam sakramen Ekaristi. Di situ, ketika Yesus menyampaikan bahwa ia akan diserahkan dan akan didera dan akan mati dan pada hari ketiga bangkit, ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi Bapak Ibu, hidup kita yang saat ini sengsara dalam arti penderitaan yang kita alami, dan kematian kita, dan kebangkitan kita, dan hidup kekal kita, itu adalah satu pengalaman. Satu pengalaman bagaimana Yesus dalam perjamuan terakhir menunjukkan cintanya yang terbesar. Maka ketika ia menunjukkan, ambillah dan makanlah, ambillah dan minumlah, dan kenangkan akan daku. Inilah sesungguhnya pengalaman akan Allah yang kita alami ketika kita hidup, ketika kita dalam proses, entah itu dalam jatuh atau penderitaan, ketika kita mati, dan selanjutnya
kita dibangkitkan. Maka ini satu pengalaman yang menunjukkan relasi personal kita dengan Tuhan. Nah, saya mau mencoba menggambarkan seperti apa relasi kita dengan Tuhan. Ini saya temukan waktu saya memberi retret di Jepang, Bapak Ibu. Saya menemukan itu ketika saya memberi retret para suster-suster di daerah, saya lupa di mana, di daerah gunung ya, di Tokyo. Lalu ketika saya menyiapkan itu, saya menemukan pemahaman ini. Saya teruskan dulu ya. Ini. Jadi, hidup kita itu adalah suatu pilihan. Dan suatu pilihan yang terus mengarahkan kita kepada salib. Yaitu salib yang tertinggi. Di mana Yesus wafat di kayu salib. Dan ketika kita mengarah kepada salib yang tertinggi, yaitu Yesus sendiri, maka kita sebenarnya melewati hari-hari kita dalam dinamika yang disebut konsolasi hiburan dan desolasi kekeringan. Jadi ketika kita mengalami hiburan, ketika kita mengalami kekeringan, di antara hiburan yang satu kepada hiburan yang berikutnya, kita melewati yang namanya kekeringan dan krisis. Nah, tentu tidak ada yang hidup itu hiburan terus. Dan hidup itu tidak ada yang desolasi terus, kekeringan terus. Tidak ada. Karena apa? Kita mengalami yang namanya krisis dan disitulah kita mengambil keputusan iman. Maka ketika seseorang mengambil keputusan iman dalam hidupnya, berarti di situ sebenarnya seseorang itu melihat Allah dan memilih Allah, dan pada saat yang sama kita diberi rahmat untuk lompat. Ya. Lompat dalam arti apa? Kita lompat dalam arti tidak lagi menjadikan kekeringan dalam proses kita menerima penderitaan dan semua itu sebagai hambatan, tetapi kita menerima kekeringan-kekeringan itu sebagai bagian, kita mau ambil bagian dalam penderitaan Yesus. Nah, dari situ, ketika kita mengalami Allah yang meneguhkan, lalu kita melompat ya. Melompat itu dalam arti apa? Itu lompatan iman. Karena disitulah kita menemukan lewat bantuan Allah, kita berjalan bersama penderitaan itu, dan kita melalui penderitaan itu mengalami Allah yang meneguhkan. Nah, saya mencoba menemukannya, dinamika kekeringan dan hiburan itu sebagai dinamika hidup Yesus. Mari kita lihat selanjutnya. Galilea, Yerusalem, dan Getsemani. Jadi di sini, Galilea itu adalah pengalaman akan Allah. Kita tahu para murid ya, berjumpa dengan Yesus di Galilea. Dan ketika setelah Yesus naik ke surga, para murid diminta kembali ke Galilea. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti sesungguhnya Galilea itu selalu mengalami yang namanya peneguhan dan penghiburan dari Allah. Nah, setelah kita melewati pengalaman Galilea, tentu hidup itu tidak hanya terus-menerus pengalaman akan Allah. Maka ketika Yesus memutuskan ke Yerusalem, dia tahu di situ ia akan menghadapi pengalaman manusia yang menolaknya. Dia tahu di Yerusalem banyak orang yang menunggu dia untuk ia dipersalahkan. Maka di sini Yerusalem itu adalah pengalaman manusia yang ditolak, yang disingkirkan, dan semuanya. Dan itulah penderitaan dalam arti dari sengsara kita mengalami yang namanya menderita. Tetapi di sini, di Getsemani,
Yesus mengambil keputusan iman. Ia tidak lagi menerima sengsara yang dari orang lain itu sebagai hal yang membuat dia tidak percaya pada Allah, membuat dia meninggalkan Tuhan. Tidak. Di situ di Getsemani, dia mengatakan kepada Allah Bapa, bila ini kehendak Allah Bapa, ambillah cawan ini daripadaku. Maka di sini jelas sekali sikap Yesus. Sengsara apapun tidak membuat dia berhenti melanjutkan misinya. Tapi justru di sini kemanusiaan Yesus mengatakan kepada dalam doanya, bila ini kehendak Bapa. Nah, saya sudah menyampaikan dalam kesempatannya lain, ada 3 doa Yesus di Getsemani itu. Dari dia ketakutan, kekhawatiran sebagai manusia, tapi kemudian dia mengalami peneguhan, dan dia akhirnya mengambil sikap untuk menghadapi dalam doa ketiga. Nah, ketika kita berdoa kepada Allah Bapa, sesungguhnya Allah tidak mengambil penderitaan kita, tetapi Allah berjalan bersama kita menghadapi penderitaan itu. Maka di sini yang saya sebut pelompatan iman itu adalah ketika Allah kita alami sebagai Allah yang hadir bersama kita, kita mengalami, melompat, dan melihat lewat penderitaan itu jalan iman kita yang baru. Maka di sini dinamika hiburan, kekeringan, krisis, hiburan, kekeringan, krisis, saya pahami sebagai pengalaman Galilea, Yerusalem, Getsemani, kita melompat dengan Allah, bersama-sama Allah, dan kita mengalami lagi perjumpaan dengan Tuhan sebagai Galilea, lalu kita menghadapi lagi hidup harian, dan kita mengalami lagi pengalaman manusia yang membuat kita menderita, tapi dalam doa, dalam keputusan iman, kita melompat lagi bersama Tuhan, dan demikian seterusnya. Maka pertobatan itu adalah suatu lompatan. Pertobatan itu adalah jalan kita sungguh mau Allah saja hadir bersama kita, maka saya pun juga mau bersama Allah. Dan pertobatan itu suatu lompatan yang membuat kita mengalami kembali Allah. Nah, bagaimana dengan pengalaman dosa? Pengalaman dosa adalah pengalaman linier, rata. Maka ketika kita di dalam krisis itu, kita justru tidak melihat Allah atau menaruh kepada Allah dalam kehadirannya, tapi justru kita hanya meratapi kemanusiaan saja. Maka ketika Yerusalem, setelah kita mengalami ada tawaran krisis, dan kita tidak mengalami atau tidak menerima Allah di sana, atau meninggalkan Allah, maka yang terjadi hanya semata-mata peristiwa manusia. Semakin kita membiarkan diri kita terus hanya melihat sebagai peristiwa manusia, dan di situ tidak ada Allah lagi yang kita alami atau kita terima, maka kita semakin tidak mudah melompat karena terlalu jauh ya. Dari penderitaan satu ke penderitaan lain, manusia selalu menolak Allah atau membiarkan dirinya dalam kekeringan tanpa membiarkan Allah ambil bagian dalam hidup kita. Maka disinilah yang kita sebut pengalaman dosa. Pengalaman dosa adalah apa? Alasan-alasan pengalaman manusia menjadi dasar orang menolak Allah yang mau terlibat dalam hidup kita. Nah, maka Bapak Ibu, saya ingin membawa dalam film dari Ibu Teresa, saya berhenti di sini. Ini adalah bagaimana Ekaristi menjadi pengalaman yang sangat besar dalam hidup Ibu Teresa dan para suster. Saya ingin share video ini sebentar. Mari kita lihat.
dalam dalam video tadi kita ditunjukkan bagaimana devosi kepada sakramen Maha Kudus dan sama halnya devosi kepada Ekaristi adalah suatu yang sangat vital dalam hidup kita. Dan itu sudah ditunjukkan oleh pengalaman Ibu Teresa dan para suster MC, bagaimana ketika devosi itu menjadi bagian hidup yang paling penting dalam hari awal sampai dengan hari akhir. Di awal hari mereka mulai dengan Ekaristi, di akhir hari mereka mengakhiri dengan adorasi. Membangun relasi yang sangat kuat dengan Tuhan itu dalam doa, baik personal maupun komunitas, itu menjadikan hari-hari pengalaman Ibu Teresa dan para suster, pengalaman yang terus melompat bersama Tuhan. Lompat itu artinya keputusan iman. Dan setiap hari kita diundang untuk mengambil keputusan iman. Keputusan iman adalah apa? Membiarkan Allah hadir dan bersama kita berjalan dalam hidup ini. Dan seperti tadi digambarkan di dalam Ekaristi, Allah yang hadir dalam diri Yesus, juga Allah yang hadir di dalam diri orang-orang yang dijumpai, juga Allah yang hadir, Allah yang sama yang hadir dalam peristiwa hidup kita sehari-hari. Dan disitulah kita sebenarnya menerima Yesus yang kita amini dalam Ekaristi, juga menerima Yesus yang hadir dalam hidup kita, dalam hidup orang lain, sebagai bagian dari kita mengambil keputusan, ya Tuhan, saya mengamini Engkau dan saya mengikuti berjalan bersama Engkau. Dan inilah yang disebut dari tadi dalam pengalaman itu adalah pengalaman Getsemani yang membuat seorang kembali berjumpa dengan Tuhan. Saya mau meneruskan tadi dari PowerPoint ya Bapak Ibu. Apa yang tadi kita lihat dalam PowerPoint adalah demikian. Jadi di sini komuni sangat penting bagi Ibu Teresa dan para suster karena Ekaristi adalah cara untuk menghubungkan hidup batin dengan kehidupan sakramental gereja. Kita tahu gereja adalah sakramen Kristus dan sakramen itu yang paling jelas adalah dalam perjumpaan kita dalam Ekaristi. Dan disitulah kita juga melihat bagaimana ketika dalam perjalanan Emmaus, Yesus hadir memberi mereka komuni. Dan itu tanda kehadiran yang terbesar. Dan yang ini yang terakhir, saya mau menggarisbawahi apa yang dalam bagian bawah. Pergi ke misa atau pengakuan dosa bukanlah tindakan saleh untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Ini semua tindakan nyata semakin mengenali Tuhan di tengah pergumulan dan kegembiraan kita sehari-hari. Tuhan yang kasih-Nya dicurahkan secara khusus melalui sakramen. Maka pergi ke misa itu bukan suatu yang namanya kebutuhan pribadi. Pergi ke misa bukan sesuatu yang kita seolah-olah butuh makan, tidak. Kebutuhan. Pergi ke misa adalah seperti halnya kita mengunjungi orang tua kita, mengunjungi, menyapa orang yang kita kasihi, menemani mereka yang dalam perjalanan mengarah kepada Tuhan. Maka di sini perjumpaan dengan Tuhan itu adalah suatu bentuk nyata secara konkret kita berjumpa dengan Tuhan. Maka di situ melebihi kebutuhan manusia. Seolah-olah kalau kita tidak ke misa, kita merasa ada yang kurang. Itu mungkin sebagai perasaan. Tetapi kita ke misa karena kita tahu, ialah Tuhan. Dan saya mau bersama Tuhan. Dan Tuhanlah yang mengisi hidup saya. Maka Bapak Ibu, dalam doa ke-28 ini, saya ingin menampilkan teksnya ya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan Yesus mati untuk kita. Tidak lagi secara emosional. Maksudnya begini. Karena ketika kita memasuki Minggu Sengsara, kita sungguh merasakan Tuhan yang mati untuk kita itu dalam rupa
penderitaannya, sengsaranya, lalu dia dipaku dan semuanya membuat hati kita terpukul ya Bapak Ibu. Betul, itu adalah juga rahmat. Tetapi kali ini saya mengajak Bapak Ibu untuk masuk ke dalam misteri kematian Yesus. Misteri di mana Yesus mati untuk saya, untuk Anda, dan untuk semua. Jadi benar-benar kita tidak hanya berhutang pada Yesus, tetapi Yesus menjadi buat kita pilihan mutlak gitu ya. Maka keputusan iman kita di atas penderitaan itu karena ada Yesus kita bangkit, kita lompat. Karena Yesus untuk itu semua, mati untuk kita semua, maka saya lompat. Dan setiap kali kita lompat, kita melihat Yesus. Dan ini yang kita alami dalam Ekaristi. Maka dalam renungan Yesus mati untuk kita, saya ingin mengajak Bapak Ibu kalau mungkin tiap hari, entah itu dalam adorasi yang dapat dilakukan, atau lewat Ekaristi yang dihadiri secara online atau secara offline, saya menganjurkan kalau mungkin lihatlah Sakramen Maha Kudus dalam doa-doa minggu ini. Karena dengan kita membangun relasi dengan Tuhan yang langsung secara konkret di depan Sakramen Maha Kudus, kita menemukan Dialah yang membuat saya sekarang ini hidup. Dialah yang menjadi tujuan sekarang saya ini hidup. Dan Dialah yang membuat saya semakin yakin dan percaya bahwa tidak ada kematian yang membawa pada maut, tetapi kematian adalah bagian dari kehidupan saya saat ini dan selanjutnya di mana saya mau berjumpa dengan Yesus. Maka di sini Yesus mati di salib itu adalah suatu tanda cinta yang besar karena saya tahu kematian saya sudah diselesaikan oleh Yesus, karena dengan kematian Yesus tidak ada lagi satupun yang membawa kita kepada maut. Sekalipun kita tahu ada banyak orang yang masih menolak Yesus sebelum mati, masih tidak menerima Yesus sebelum mati, tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya bahwa Yesus mengalahkan maut, doa-doa kita kepada Yesus dan Yesus mati untuk semua membuat kita juga percaya bahwa semua orang yang meninggal pasti mengalami kehidupan kekal. Karena Yesus sudah mengalahkan maut. Ini yang ingin saya ajak Bapak Ibu untuk membangun adorasi di hadapan Yesus sambil berdoa. Saya ingin membacakan pada bagian ini. Dari ingatan akan kematian Yesus, kita akan menerima kekuatan dan keberanian untuk memeriksa kembali berbagai kesalahpahaman, kesulitan komunitas, sikap ketidakpedulian terhadap masalah dalam hubungan antar manusia, dan juga untuk menemukan cara pandang dan penerimaan yang baru terhadap hubungan antara manusia dan komunitas. Di sini yang mau saya tawarkan adalah demikian. Lihatlah Yesus yang mati untuk saya, untuk Anda, dan untuk semua. Dan disitulah kita menerima, mengalami segala hal dalam memahami hidup kita hari ini dan seterusnya. Ketika kita tidak melihat Yesus dan tidak melihat Yesus yang mati untuk semua, yang kita lihat hanya diri kita, penderitaan kita, tanpa kaitan dengan Yesus yang telah mengambil semua penderitaan lewat jalan salibnya. Demikian Bapak Ibu pengantar untuk minggu ke-28. Maka yang saya rekomendasikan, bila memungkinkan, entah itu secara offline atau online dalam misa, hadirlah secara khusus, sediakan waktu secara khusus, atau mungkin doa Bapak Ibu bisa ditempatkan pada saat itu dengan memandang Sakramen Maha Kudus. Dan itulah Yesus. Dan di sanalah Yesus mati untuk semua. Untuk Anda, untuk saya, dan untuk kita semua. Dan hanya dengan melihat Yesus, dan hanya dengan melibatkan Yesus dalam hidup kita,
kita dapat melompat mengalami krisis dalam hidup ini. Selamat melanjutkan doa-doa Bapak Ibu, dan selamat mengalami Yesus yang mati untuk semua. Dan minggu ini adalah terakhir dari minggu dari tahap ketiga. Minggu ke-27 dan ke-28 adalah bagian dari klimaks dari doa-doa Yesus dalam penderitaannya dan wafatnya di kayu salib. Terima kasih Pak Win, silakan. Ya, terima kasih Romo. Cuman sebelumnya mungkin saya tanya Romo, di gambar Romo tadi Ya. di PowerPoint itu ada Ya. konsolasi, kemudian desolasi, kemudian ada krisis yang menghadap bawah sama krisis yang menghadap atas. Apa bedanya itu Romo? Oh enggak, Ada- itu hanya tanda panahnya aja Pak. Hanya tanda panah aja. Ada tanda panah Karena aja ya? naruhnya susah. Oh begitu. Berarti Jadi kalau dinamikanya Galilea, itu Yerusalem, konsolasi, desolasi, krisis, krisis, lalu baru lompat ya. konsolasi, ya. Jadi Lalu itu kalau sama nggak yang ada pemahaman. krisis berarti nggak lompat ya Romo? Ya. Dan nggak ada orang yang nggak mengalami krisis, pasti. Karena tidak mungkin hidup itu linear, hanya konsolasi terus, desolasi terus. Nah, krisis itu dialami ketika apa? Kita harus mengambil keputusan iman. Maka krisis itu adalah sesuatu yang berupa tawaran manusia untuk berkembang sebenarnya. Contohnya, konflik dan krisis itu dua hal yang berbeda. Konflik itu berkaitan dengan dua pemahaman tentang satu hal yang tidak sama. Kalau krisis itu adalah pengalaman alami, Bapak Ibu. Contohnya, ketika orang mengalami kesepian, ketika anak-anak sudah besar dan pergi ya dengan hidupnya masing-masing, pasti orang akan mengalami krisis. Dan krisis itu sesuatu tawaran. Contohnya, ketika kita mengalami pelan-pelan untuk melepaskan anak yang sudah menjadi besar, maka kita mengambil keputusan iman. Dan keputusan itu adalah keputusan yang membawa kita untuk mengimani mereka akan menjadi besar. Mereka akan menjadi orang yang dulu juga seperti kita mengambil keputusan iman membangun keluarga. Nah, itu kan keputusan iman. Nah, mengapa saya sebut keputusan iman? Karena di situ ada kepercayaan kepada Tuhan. Saya mengambil keputusan ini karena percaya bahwa lewat ini anak-anak itu akan menjadi besar dan saya juga mengalami sesuatu. Maka setelah kita mengambil keputusan iman, akhirnya kita mengalami penghiburan dalam arti kepenuhan, kedamaian, dan mengalami Allah yang membuat kita menjadi mantap dan jalan lagi. Kali ini hidup tanpa anak-anak di samping yang selama ini bersama, sekarang mereka sudah menjadi besar. Sama halnya nanti ketika kita mengalami pasangan kita nggak ada, mengalami orang tua kita nggak ada. Itu juga pengalaman alami yang membawa kita kepada krisis, yaitu pengalaman kehilangan. Tetapi ketika kita mengalami itu sebagai bagian dalam pilihan iman kita, maka kita akhirnya menerima itu dan kita dengan rahmat Tuhan melompat. Ada orang yang 1 hari, 3 hari, seminggu, dan lebih dari itu mengalami kehilangan. Tetapi bukan panjangnya atau pendeknya, tetapi keputusan iman bahwa saya mengambil pengalaman kehilangan itu untuk tetap percaya bahwa dia yang saya cintai juga sama nanti saatnya saya juga akan mengalami berjumpa dengan Tuhan. Maka keputusan iman itu selalu berkaitan dengan saya mengamini Allah Yesus Kristus yang menjadi tempat saya akan berkembang, membuat saya berani mengambil keputusan. Maka di sini pengalaman Galilea, Yerusalem, Getsemani, krisis, dan kita memutuskan, di situ kita mengalami lompatan iman di mana kita mengalami penghiburan. Keputusan iman adalah rahmat, tetapi juga membutuhkan kerjasama manusia untuk berani mengambil
ini sebagai pengalaman untuk percaya pada Tuhan. Maka di sini kehadiran Tuhan sangat kita butuhkan, tetapi sekaligus keterbukaan orang untuk menerima kehadiran Tuhan itu juga bagian dari keputusan iman. Maka tadi saya menawarkan ekaristi, adorasi. Disitulah kita berdialog dengan Tuhan. Dan disitulah kita terus membawanya di dalam iman. Dan akhirnya saya memutuskan, ya Tuhan, saya percaya. Demikian Pak Winandi. Ya, terima kasih Romo Rudi. Mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya sebelum Romo mengakhiri. Maaf ya, saya ya Pak Win. Ya, silahkan Bu Koni. Itu Romo tadi saya minta maaf, mungkin saya yang kelewatan. Waktu tadi Romo memberikan retret kepada suster-suster di Jepang. Itu terus bagaimana Romo kelanjutannya? Memberikan berkat kepada suster-suster. Retret. Memberikan retret pada suster-suster. Oh, iya, 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 iya. Ya, terima kasih. Ya, jadi gini, bahan yang tadi saya berikan tentang Getsemani, Galilea Getsemani, Yerusalem, ya berkaitan dengan hiburan dan kekeringan dan krisis, itu saya temukan dan saya rumuskan sebelum saya menyiapkan retret untuk para suster yang pada umumnya usianya itu di atas 80 tahun. 80 ke atas. Ya, jadi kebanyakan itu udah usia-usia tua dan mereka meminta saya mendampingi retret mereka selama 8 hari. Wah. Lalu saya waktu itu menyiapkan apa ya yang sesungguhnya menjadi tema mereka dan apakah temanya kematian? Kiranya juga bukan. Apakah temanya soal tentang ya bagaimana mengisi hari-hari? Kiranya juga. Nah akhirnya saya menemukan, oh bukankah kita itu hidup, sengsara, wafat, dan bangkit, itu bukankah pengalaman kita tiap hari? Nah, yang saya sebut hidup, sengsara, wafat, dan bangkit, itu kan sebenarnya kita mau bangun pagi pun ya, Bapak Ibu ya. Itu kan juga suatu pengalaman akan hidup, sengsara, wafat, dan bangkit. Dan pengalaman lompat juga ya. Termasuk ketika kita sudah nggak berdaya, dan inilah salah satu hal yang paling dihadapi oleh para senior, ketidakberdayaan. Maka ketika menghadapi ketidakberdayaan, setiap dari kita pasti mengalami bagaimana saya menghidupi, bagaimana saya melewati ketidakberdayaan, dan bagaimana saya mengamini ini sebagai bagian pilihan iman juga, dan akhirnya saya memutuskan dan saya bangkit. Nah, pengalaman-pengalaman ini sebenarnya membawa kita kepada pengalaman iman. Hal yang terkecil sekalipun, contohnya di dalam krisis relasi dalam pasangan, atau krisis relasi antara orang tua dan anak, atau dengan kolega dalam kantor dan pekerjaan. Itu kan pengalaman Yesus. Hidup, sengsara, wafat, dan bangkit di kayu salib. Artinya apa? Kita itu setiap hari iman kita itu seperti Yesus yang menjalani hidup, yang mengambil penderitaan sebagai jalan dan memutuskan di Getsemani dan bangkit. Dan inilah cara kita memaknai setiap hari kita. Nah, waktu saya menjelaskan ini dengan para suster, beberapa suster senior itu lalu berkata, Romo, saya menemukan ternyata menjadi tua itu juga kesempatan untuk terus mengikuti Tuhan ya Romo. Meskipun kami tidak buat banyak apa-apa. Betul suster. Karena apa? Setiap hari itu kesempatan mengikuti Tuhan. Lewat hidup, sengsara, wafat, dan bangkit di kayu salib. Nah ini menjadi inspirasi buat saya untuk Bapak Ibu mengambil dalam tema Yesus mati untuk semua. Karena apa? Yesus mati untuk semua itu tidak hanya tentang kayu salib. Yesus sudah memberikan hidupnya untuk semuanya sejak dari hidupnya, lewat penderitaannya, dan keputusan imannya di Getsemani, wafat di kayu salib, dan bangkit. Kita tidak hanya hidup untuk bangkit,
atau hanya hidup saja, atau hanya menderita saja. Tidak. Kita itu hidup, menderita, wafat di kayu salib, dan bangkit. Dan itulah iman. Maka ketika kita dalam posisi hidup, ini kan Galilea, kita harus siap juga pada saatnya akan ada yang namanya Yerusalem. Dan ketika kita masuk Yerusalem, kita tetap melihat Yesus sebagai dasar keputusan iman kita. Untuk bersama Yesus lompat dan mati. Ya. Karena kita harus mati, Bapak Ibu. Kalau tidak mati, kita nggak bangkit. Mati atas apa? Atas semua kekhawatiran, atas semua ketakutan dan semuanya. Karena apa? Disitulah keputusan iman kita. Yang saya sebut lompat itu adalah apa? Ketika kita memutuskan bersama Tuhan, kita tidak lagi melihat kekhawatiran, ketakutan sebagai yang membuat kita berhenti. Tetapi kita mau mati atas ketakutan, mau mati atas kekhawatiran, agar saya bangkit. Tanpa kematian, tidak ada kebangkitan. Tanpa penderitaan, tidak ada kematian. Dan dalam hidup, kita harus melalui penderitaan, mati, dan bangkit. Dan itulah dinamika hidup kita sehari-hari. Ini yang saya temukan dalam retret, bersama retret. Lalu para suster menemukan bahwa, oh, berarti hidup setiap hari itu ya seperti ini ya Romo ya, mengimani Tuhan. Kiranya saya katakan betul, hidup kita mengikuti Yesus ya seperti ini. Demikian Bu Koni. Terima kasih Romo. Sama-sama. Ya, oke. Terima kasih Romo, terima kasih Bu Koni. Adakah yang mau bertanya lagi tentang? Ya, silahkan Bu Erlin. Pertanyaannya dari Pak Toha Gunawan. Oh, kok enggak langsung Pak Toha? Ngantuk deh, dia ngantuk. Maksudnya itu Romo, untuk lompatan itu mungkin Romo bisa kasih contoh yang konkret itu apa, misalnya gitu loh Romo. Contoh Baik. lompat, bangkit ya. Kalau saya tadi barusan dengar itu berarti bangkit. Kalau ada krisis kita jadi. Baik Bu. Terima kasih. Saya Romo. boleh pakai contoh saya aja ya. Iya Saya Romo. pribadi saja ya. Karena mungkin lebih mudah untuk menjelaskannya. Ya. Tadi saya sudah sampaikan ketika saya berkarya ya dengan segala macam halnya sampai kena COVID, ya semuanya pengalaman hiburan dan semuanya ya. Tetapi bahwa ada banyak juga hal-hal yang berkaitan dengan mungkin kelemahan saya dan kekurangan saya. Mungkin di dalam perjalanan saya tidak mengindahkan satu dua hal dan lain-lainnya. Tapi ya mengalami penghiburan ya, semangat menjalankan sanggar dan semuanya. Nah, ketika saya kena COVID, seolah-olah semuanya itu lalu bagaimana gitu ya. Nah, itu ketika saya mulai sadar dan saya menolak penderitaan. Padahal saya dalam pikiran saya, lalu bagaimana saya membayar karyawan gaji? Lalu, karena nggak ada yang peduli, lebih-lebih tidak ada yang peduli pada saya dalam arti sanggar tidak ada yang membantu saya. Jadi ketika saya di rumah sakit di ICU itu, ya tidak ada seorang pun dari Serikat Yesus yang datang, oke, Romo tenang saja, tidak usah khawatir tentang sanggar. Tidak ada. Nah, ini kan semakin menambah kemarahan ya Bapak Ibu ya. Wong saya itu sudah sakit, lalu teman-teman di sanggar juga pada bingung ya. Ya udah, akhirnya sambil nekat itu ya, menolak penderitaan itu, aku malah menjadi kering. Jadi waktu saya marah ya dalam penderitaan itu, menolak penderitaan itu, Tuhan kok, ya gimana sih Tuhan? Saya itu punya tanggung jawab dan nggak ada yang nemani dan nggak ada siapapun yang memikirkan dan semuanya. Itu pemikiran saya. Itu pemikiran saya. Tetapi apa yang terjadi? Dalam misa online, setiap pagi saya melihat Romo yang khotbah, ya, mendengarkan dalam keadaan saya tidak bisa apa-apa. Lalu tiba-tiba juga saya menemukan nama saya di sana. Dan juga setelah itu saya nulis pesan-pesan, ya kadang-kadang kan
saya nggak bisa ngirim, lalu saya buat rangkuman ya, perjalanan hidup saya sharingkan lewat WhatsApp kepada banyak orang. Supaya memang daripada saya menulis potong-potong, saya buat renungan, refleksi, dan berkala ya, tidak tiap hari. Ternyata tulisan-tulisan saya dan renungan-renungan yang saya berikan itu mendapat tanggapan dalam arti apa? Oh, apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan ternyata tidak semuanya, atau bahkan tidak benar semuanya. Dalam arti apa? Serikat juga care, di sanggar pun juga nggak ada yang kekurangan. Dan dalam perjalanan sampai akhirnya saya selesai rumah sakit 2,5 bulan itu, saya menemukan bahwa apa yang saya pikirkan itu sesungguhnya dibersihkan, di-clearkan oleh pengalaman Tuhan tidak meninggalkan saya, dan saya percaya ini semua adalah perjalanan iman. Nah, apa yang saya sebut lompat adalah apa? Saya mengambil keputusan. Sekalipun saya menginginkan saya mati waktu itu, tetapi saya memutuskan Tuhan memakai saya lagi untuk membawa saya kepada pengalaman berikutnya. Dan apa yang terjadi, Bu Erlin? Setelah saya keluar dari sana, teman-teman KKIT mendukung saya dengan membuat warung peduli lindungi. Gitu. Dan ini satu keputusan hiburan lagi. Jadi setelah saya keluar dari rumah sakit, lalu dengan teman-teman KKIT di Jakarta, Tomang, Pulau Mas, dan Kebayoran, dan mana? Sunter ya, saya lupa. Itu bersama-sama ada ide, itu kan persis saya keluar dari rumah sakit, dan 4 bulan saya nggak bisa apa-apa sampai Juni. Dan setelah Juni, setelah kita omong-omong, lalu mulailah dengan gerakan warung peduli, dan itu membuat saya terhibur. Karena apa? Oh, ini toh cara Tuhan membangun suatu cara baru untuk menemani para karyawan. Dan akhirnya saya mengalami krisis lagi. Karena baru 1 bulan, provinsial mengatakan, coba dipikirkan tentang Sanggar Pratiwi. Lalu pada bulan Agustus, saya beri report, di bulan Oktober diputuskan tanpa dilibatkan, bahwa ditutup. Nah, itu saya mengalami krisis lagi. Krisis apa? Merasa tidak dipercaya, merasa tidak dihargai, dan semuanya. Ini lebih pada pengalaman manusia ya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ketika saya percaya bahwa ini bukan milik saya retreat waktu itu, ini bukan milik saya, ini miliknya Tuhan. Maka saya mengatakan, ya Tuhan pasti akan mengalami memberikan sesuatu. Dan apa yang saya mohonkan, supaya semua berjalan lancar. Nah, itulah yang akhirnya membuat saya percaya dan bangkit lagi. Dan begitu seterusnya. Dan sekarang saya ada di sini. Nah, Bu Elin, kalau saya bilang lompatan itu sesungguhnya adalah keputusan iman. Saya percaya bahwa ada rencana Tuhan lewat pengalaman yang tidak mudah. Betul. Dan berita gembiranya, kalau Ibu Elin tanya pada saya lagi, saya baru dapat kabar bahwa sudah ada calon pemberi Sanggar Pratiwi. Wow. Nah, ini kan sesuatu yang di luar dugaan saya. Dari kemarin kita bingung. Nah, kadang-kadang Tuhan itu berkarya dengan cara unik, tapi juga nggak bisa dipahami. Tapi yang jelas, kita harus melewati yang namanya Yerusalem, mengalami krisis, dan mengambil krisis itu sebagai kesempatan untuk memutuskan lagi, saya bersama Tuhan. Dan pada akhirnya kita mengalami hiburan. Itulah dinamika hidup dari mulai hiburan, kekeringan, krisis. Di Getsemani kita memutuskan, kita bangkit lagi. Getsemani menjadi pengalaman yang menentukan. Tanpa keputusan iman, kita akan linier. Karena hanya semata-mata melihat semuanya pengalaman manusia. Kalau saya membayangkan, saya pernah sudah mau keluar dari Serikat Yesus Beli. Karena apa? Saya hanya melihat pimpinan yang nggak memahami saya, teman-teman yang menolak dan semuanya, membiarkan saya sendirian. Tetapi disitulah keputusan iman. Di mana pengalaman manusia ini adalah pengalaman yang harus saya ambil dengan iman dan mengatakan terus. Sehingga berikutnya adalah Galilea lagi.
Amin. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama Bu Eli. Terima kasih Romo. Ya, terima kasih Romo, terima kasih Bu Erlin ya. Berarti yang Romo maksud dengan lompatan iman itu adalah keputusan kita ya, sama seperti Yesus di Getsemani ya Romo. Dia berdoa dan akhirnya dia menerima. Biarlah kalau cawan ini berlalu ya berlalu, tapi akhirnya Yesus mau menerima ya segala apa yang ditakutkan sebelumnya. Ya itu yang Mungkin saya Pak Win satu lagi. Jadi memutuskan itu kan sebenarnya menerima kehilangan, menerima penderitaan sebagai keputusan iman. Itu maksudnya. Menerima kehilangan sebagai Apapun. keputusan iman. Ya, oke, sekali.